Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Febrian Fitrianik Susanta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai survei pengukuran, utamanya pengukuran detil dalam praktikum survei terestri 1. Video ini merupakan video pembelajaran yang disusun di program studi S1 Teknik Geodesi. Nah, materi yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama adalah konsep titik detil, pengukuran titik detil, kemudian pengambilan titik detil berdasarkan tujuan dan skala peta. Selanjutnya ada metode penentuan posisi titik detil, kemudian yang terakhir ada poligon cabang atau anakan. Lanjut. Pertama yaitu konsep detil. Detil sendiri adalah skala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah seperti sungai, lembah, bukit, rawa. Kemudian ada juga detil yang merupakan hasil budaya manusia seperti jalan, jembatan, bangunan, selokan, ataupun batas-batas pemilikan tanah. Detil ini tuh semua yang ada di lapangan yang akan kita buat atau kita tampilkan di dalam sebuah peta. Makanya dengan kata lain, detil adalah segala sesuatu yang menjadi isi dari peta yang akan dibuat. Pengukuran detil ini tidak harus semua titik-titik di lapangan itu diukur. Yang penting, titik yang perlu diukur adalah titik yang dapat mewakili geometri objek tersebut. Sehingga apabila kita akan menggambarkannya kembali di atas sebuah bidang datar, kita tidak akan mengalami kesulitan. Kemudian, pengukuran detil ini umumnya itu memiliki tingkat ketelitian yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan pengambilan titik kerangka dasar pemetaan yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi, kita tidak perlu metodenya itu metode yang detil ataupun alat yang digunakan juga tidak perlu detil. Nah, pengambilan detil di lapangan ini dipilih dari titik poligon ataupun titik kerangka dasar pemetaan yang paling dekat dan juga yang paling mudah untuk pengambilan titik detilnya. Jadi jangan mempersulit diri dan juga kita mengambil yang efisien dan efektif. Saat kita melakukan pengukuran detil lapangan, kita harus membuat sketsa objek lapangan tersebut yang mana posisinya itu relatif dengan titik kerangka dasar pemetaan. Jadi kita harus menggambarkan titik kerangka dasar pemetaan di dalam sketsa kita. Misalnya kita buat titik kerangka dasar pemetaannya itu apa yang paling terdekat, kemudian kita gambarkan objek detilnya di dalam sketsa yang kita buat. Selain menggambar sketsa, kita juga harus menuliskan hasil pengukuran jarak ataupun atau sudut yang kita ukur untuk mendapatkan posisi detil di atas sketsa yang kita buat tadi. Jadi di dalam sketsa nanti ada ukuran jarak dan atau ukuran sudut. Selanjutnya untuk pengukuran dan penggambaran detil, selain memperhatikan syarat geometrisnya tadi supaya kita dapat menggambarkan kembali, kita juga harus memperhatikan tujuan peta dan skala peta yang akan kita buat. Jadi sebelum melakukan pengukuran detil, biasanya si pemberi kerja akan memberikan panduan tujuan peta yang akan dibuat ini adalah untuk apa. Skala peta yang dikehendaki itu adalah skala berapa. Nanti dari situ kita baru bisa menentukan detil, tingkat ketelitian detil kita, dan ukuran detil dan ukuran jarak ataupun sudut yang akan kita ukur. Tujuan peta salah satunya adalah misalnya kita akan membuat peta kadaster atau peta bidang tanah. Nah, untuk peta bidang tanah yang perlu adalah unsur batas-batas pemilikan tanah. Kemudian juga objek-objek alam juga nggak apa-apa digambarkan. Namun peta kadaster ini untuk 2 dimensi tidak memerlukan beda tinggi ataupun topografi, sehingga kita tidak perlu mengukur beda tinggi. Kemudian untuk peta teknik, peta yang menggambarkan unsur-unsur topografi, kemudian menggambarkan detil alamiah dan juga detil hasil budaya manusia yang konkret di lapangan.
Oleh karena itu, saat pengukuran detail kita harus memperhatikan tidak hanya ukuran horizontal, tetapi kita juga harus memperhatikan ukuran vertikalnya. Nah, selanjutnya adalah skala peta. Dalam video sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai skala peta, yang mana skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Misalnya kita memiliki ukuran skala peta 1:500.000. Nah, dari situ maka kita turunkan, yaitu 1 cm sama dengan 500.000 cm di lapangan atau sebaliknya. Nah, apabila kita sudah diberi skala peta dalam bentuk garis, misalnya di sini adalah 6 cm sama dengan 30 km, maka kita bisa membuat skala petanya itu berapa, yaitu 1:500.000. Nah, apabila pemberi kerja memberikan persyaratan peta yang akan digambarkan adalah skala 1:500, yang artinya 1 cm sama dengan 500 cm di lapangan, 1 cm di peta sama dengan 500 cm di lapangan, atau dengan kata lain 1 mili sama dengan 50 cm. Ya, paham ya. Jadi di sini kalian juga bisa membuat 1:500 ini 1 mili sama dengan 500 mili. Nah, 1 mili ini 500 mili kan sama dengan 50 cm. Maka 1 mili di peta sama dengan 50 cm di lapangan untuk angka skala 1:500. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa objek di lapangan yang memiliki panjang ataupun lebar 50 cm atau kurang dari 50 cm hanya akan digambarkan sebagai titik atau garis, karena kita akan menggambar peta dengan penggaris biasa. Nah, penggaris biasa kan tingkat ketelitian paling rendah yaitu hanya 1 mili. Maka yang memiliki panjang atau lebar di lapangan 50 cm ataupun kurang dari itu, maka hanya digambarkan sebagai titik ataupun sebagai garis. Sebagai contoh, pada angka skala 1:500 kita memiliki alas tiang lampu misalnya. Kalian perhatikan gambar 2 di sini. Nah, ternyata lebar dari alas tiang lampu ini hanya 30 cm. Berarti kalau misalnya 30 cm di lapangan, kalau kita gambarkan di atas bidang datar peta ini kan hasilnya hanya berupa titik. Maka kita cukup mengetahui posisi titik lampu tersebut. Kita tidak perlu mengukur detail alas lampu keempat sisinya seperti itu, karena nanti dia hanya akan berupa titik. Kemudian ada selokan misalnya, selokannya itu cukup sempit, yaitu hanya 50 cm saja. Nah, kita tahu bahwa kita akan menggambar di atas skala 1:500, berarti 50 cm itu hanya akan digambarkan sebagai garis. Maka kita tidak perlu mengukur lebar selokan tersebut. Kita hanya mengukur titik awal selokan, kemudian apabila ada belokan kita ukur, kemudian titik akhirnya. Jadi kita tidak perlu mengukur lebar selokan tersebut. Nah, contoh pengaruh skala peta dalam pengukuran detail adalah sebagai berikut. Kemudian untuk menentukan posisi titik detail atau untuk melakukan pengukuran titik detail, kita harus memperhatikan beberapa ketentuan lainnya juga. Yang pertama adalah yang tadi, kita bisa meningkatkan di titik kerangka dasar pemetaan yang paling mudah dan paling dekat. Kemudian kita juga bisa mengikatkan posisi titik detail tersebut ke sebuah garis ukur. Garis ukur ini adalah sisi-sisi dari kerangka dasar pemetaan. Jadi, dalam survei pengukuran, pertama-tama kita harus melakukan survei pendahuluan, kemudian kita menentukan titik kerangka dasar pemetaan, kita ukur sampai kita mendapatkan posisi koordinat dari seluruh titik kerangka dasar pemetaan. Baru setelah itu kita lakukan pengukuran detail. Nah, ada beberapa metode pengukuran detail. Yang pertama adalah metode offset. Metode offset sendiri dibagi menjadi metode penyikuan dan metode pengikatan.
Metode pengikatan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pengikatan sebarang, ada perpanjangan sisi, dan juga ada trilaterasi sederhana. Metode yang kedua adalah metode polar atau koordinat kutub, yaitu metode dengan menggunakan ukuran azimut dan juga metode dengan ukuran sudut. Metode offset di sini adalah menggunakan jarak saja, sedangkan kalau polar atau koordinat kutub di sini menggunakan ukuran jarak dan juga sudut. Nah, apabila kita memiliki detail berupa rumah, kita lihat dari kenampakannya dari atas, misalnya kita bisa terbang, kemudian kita lihat dari atas, maka rumah tersebut misalnya berbentuk segi 4 seperti gambar yang saya tampil di layar ini. Kemudian kita akan mengukur titik detil, misalnya titik detil A, B, dan C, karena ternyata rumahnya itu bentuknya beraturan, maka detil yang ini tidak perlu kita ukur, nggak apa-apa, karena kita sudah mendapatkan ukurannya. Nah, ini hanya berlaku untuk kasus khusus di mana bentuk bangunannya itu adalah beraturan. Apabila ternyata bentuknya tidak beraturan, maka kita tetap perlu mengukur titik detil D misalnya. Nah, garis AB di sini adalah garis khayal ataupun garis ukur dari kerangka dasar pemetaan kita. Jadi kita sudah punya poligon tertutup, kemudian AB ini adalah bagian dari kerangka dasar pemetaan. Kemudian titik A, B, dan C kita proyeksikan ke garis khayal AB, yaitu di mana membentuk garis siku-siku di garis AB. Jadi di sini ada A aksen, B aksen, dan C aksen. Dia siku-siku atau tegak lurus dengan garis A aksen. Jadi AB tegak lurus dengan A aksen, AB juga tegak lurus dengan BB aksen, garis AB juga tegak lurus dengan CC aksen. Kemudian diukur jaraknya dari A ke A aksen, kemudian BB aksen, CC aksen, seluruhnya diukur jaraknya. Kita juga harus perlu mengukur jarak dari D A ke A aksen, A besar ke A aksen, kemudian dari A besar ke B aksen, dan juga A besar ke C aksen. Kita perlu mengukur jaraknya juga. Nah, ukuran jaraknya ini nanti yang akan kita gunakan sebagai data saat kita menggambar plotting detail atau menggambar kembali objek di lapangan di atas bidang datar, yaitu kertas untuk peta, penggambaran peta. Nah, dengan demikian posisi titik A, B, dan C dapat ditentukan ataupun digambarkan di atas bidang datar. Metode ini disebut dengan metode penyikuan. Nah, kita masih memiliki objek yang sama, yaitu kita akan ukur titik detil A, B, C. Kemudian kita juga mempunyai garis AB ini juga sama, merupakan kerangka dasar pemetaan. Nah, kemudian kita tentukan garis 2 titik sembarang pada garis AB yang bisa mengamati titik detil kita. Misalnya titik detil kita yang akan kita ukur pertama adalah titik A. Kita tentukan garis khayal AB. Kalian bisa membuat garis khayal ini saat pengukuran dengan menggunakan bantuan benang, kemudian rafia ataupun tali pramuka ataupun tali lainnya yang memudahkan kalian untuk pengukuran di lapangan. Kalian menentukan 2 titik sebarang di garis khayal tersebut yang bisa mengamati titik detil, yaitu titik detil A misalnya. Selanjutnya kita ukur jaraknya. Sebelum kita mengukur jaraknya, kita usahakan dulu supaya segitiga titik detil A kemudian titik sebarang A1 dan A2 ini mendekati bentuk segitiga sama sisi ataupun sama kaki. Mendekati, jadi dikira-kira saja, tidak perlu benar-benar harus sama sisi atau harus sama kaki. Kemudian kita ukur jaraknya dari A ke A1 dan juga dari A ke A2. Jangan lupa kita ukur juga dari A besar ke A1 dan A besar ke A2. Nah, dari situ kita bisa memperoleh posisi titik A
di lapangan kita rekonstruksi lagi di dalam atas bidang datar. Jadi kita bisa menggambarkan posisi titik A di atas bidang datar menggunakan 4 ukuran jarak yang tadi. Selanjutnya mengulang lagi langkah untuk nomor 3 sampai nomor 5 untuk titik B dan titik C. Nah, sebagai kontrol kita bisa mengukur jarak sisi-sisi bangunan tersebut. Misalnya kita mengukur jarak AB, BC gitu. Sebagai kontrol saja supaya hasil ukuran kita benar. Nah, metode ini dinamakan dengan metode pengikatan pada titik sebarang. Selanjutnya masih sama, kita memiliki detail bangunan. Kita akan ukur misalnya adalah titik A, B, C, dan D. Kita mempunyai kerangka dasar pemetaan, yaitu ada poligon A, B, C, D, E misalnya. Nah, di sini yang terlihat hanya poligon AB dan poligon AE. Nah, kemudian kita perpanjang sisi dari AD dan kita perpanjang sisi dari BC, sehingga hasil perpanjangan sisi tersebut menyentuh garis ukur AB dan juga garis ukur AE, sehingga kita dapatkan titik A aksen, B aksen di garis ukur AE, dan kita juga mendapatkan garis titik D aksen, C aksen di garis ukur AB. Selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran jarak, yaitu dari A aksen ke A, kemudian B aksen ke B, C ke C aksen, D aksen. Jangan lupa titik D aksen, C aksen, B aksen, dan A aksen ini ditandain karena kita perlu juga mengukur jaraknya. Kita bisa mengukur dari A ke A aksen ataupun bisa dari E ke A aksen. Jadi yang penting kita mengukur jarak hasil A aksen, B aksen, hasil perpanjangan sisi itu ke titik kerangka dasar pemetaan. Boleh dari E, boleh dari A, boleh dari A, dan juga boleh dari B. Itu bebas, mudahnya saja dari mana. Ataupun misalnya kita mengukur A ke D aksen, kemudian kita mengukur B ke C aksen, itu juga boleh. Nah, nama metode ini adalah metode pengikatan perpanjangan sisi. Dari situ kita bisa menentukan posisi dari A, B, C, D yang ada di lapangan untuk kita gambarkan di atas bidang peta. Kemudian sebagai kontrol, jangan lupa lakukan pengukuran juga bangunan A, B, C, D tersebut. Nah, teman-teman masih ingat materi minggu lalu mengenai trilaterasi, di mana misalnya kita mempunyai titik AB, yaitu trilaterasi adalah pengukuran yang hanya memerlukan penentuan posisi, di mana posisi kita hanya kita tentukan dari ukuran jarak. Nah, misalnya di sini kita memiliki titik A dan titik B. Titik A jaraknya adalah misalnya adalah DAC, kemudian jarak dari B adalah DBC. Kita buat jari-jarinya seperti yang awal. Kita buat jari-jarinya dari titik A maupun titik B, kita buat jari-jarinya DAB dan DBC. Nah, perpotongan dari jari-jari tersebut, lingkaran tersebut itu merupakan titik C, sehingga kita memperoleh posisi titik C dari ukuran jarak DAC dan juga DBC. Nah, konsepnya sama. Kita memiliki ukuran ABC, kita mempunyai garis khayal AB dan BC dari bagian kerangka dasar pemetaan, kemudian kita mengukur titik detil ABC itu kita ikatkan pada titik kerangka dasar pemetaan. Jadi kita ikatkan titik detil ABC tersebut ke titik kerangka dasar pemetaan kita, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kemudian kita ukur jaraknya, yaitu misalnya dari A besar ke A kecil, B besar ke A kecil, B besar ke B kecil, C besar ke B kecil, B besar ke C kecil, C besar ke C kecil. Kita ukur semua jaraknya tersebut. Nah, dari situ kita bisa menentukan posisi dari titik A, B, dan C, atau bisa digambarkan di atas bidang datar. Cara menggambarkannya adalah sama seperti
proses trilaterasi yang tadi. Jadi di saat penggambaran peta kalian perlu jangka, kemudian dari jangka itu kalian sudah tahu jarak lebar jangka tersebut itu berapa dari hasil ukuran jarak kalian di lapangan. Kemudian nanti kalian jangka tersebut diletakkan di titik B, kemudian kalian buat jari-jari sebesar jarak yang kalian ukur di lapangan. Kalian tentukan juga jangkanya di titik A, kemudian kalian buat jari-jarinya sama seperti ukuran di lapangan. Nanti perpotongan sisinya, perpotongan dari jari-jarinya tersebut itu adalah titik A. Nah, kalian dari situ bisa menggambarkan posisi titik A, B, dan C yang ada di lapangan di atas bidang datar. Sebagai kontrol, jangan lupa hitung lagi jarak dari A, B, dan BC. Nah, itu adalah metode offset yang hanya menggunakan ukuran jarak. Selanjutnya, untuk metode pengukuran detil juga bisa menggunakan metode polar, di mana penentuan posisi detil selain menggunakan komponen jarak juga menggunakan komponen azimut atau sudut arah. Jadi di sini kita bisa menggunakan azimut ataupun juga bisa menggunakan sudut horizontal di antara dua titik. Nah, metode polar ini kita akan menggunakan pengukuran teknik cepat atau tachymetry. Kita sudah pernah membahas pada materi sebelumnya. Karena mengapa? Karena ukuran detil yang akan kita ukurkan nanti akan sangat banyak, mungkin ratusan bahkan ribuan. Maka kita menggunakan metode yang teknik yang paling cepat. Nah, azimut ini bisa diukur dari alat teodolit, bisa juga dengan kompas yang kita letakkan di atas teodolit. Nah, bisa juga dengan menggunakan kompas saku, tetapi ini akan kurang efektif ya. Akan lebih baik bila menggunakan azimut yang kita ditempatkan di atas alat teodolit. Sedangkan jarak diukur dengan metode optis, yaitu dengan metode stadia. Kemudian nanti ukuran yang didapat dari metode polar ini adalah bacaan piringan horizontal di masing-masing titik awal dan titik akhir. Kemudian ada bacaan BA, BB, dan BT, dan juga kita perlu ukur sudut kemiringan teropongnya atau nilai piringan vertikalnya. Nah, metode ini dibagi menjadi metode dengan pengukuran azimut dan juga sudut. Teman-teman, saya ingatkan lagi ada materi mengenai triangulaterasi yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Jadi triangulaterasi ini kan kita mendapatkan ukuran sudut dan jarak yang kita peroleh di lapangan, kemudian nanti kita gambarkan dengan metode triangulaterasi ini. Jadi yang perlu diukur di lapangan adalah azimut atau sudutnya, dan juga jaraknya. Nanti kita bisa mengetahui posisi titik C dari titik A dan B. Nah, teman-teman ingat, apabila kita menghitung bukan azimut AC yang di lapangan, tapi kita menghitung sudut antara BAC, maka kita perlu membuat sudut tersebut agar kita memperoleh ukuran azimut AC dengan rumus alfa n-1, yaitu adalah alfa dari A ke B ditambah 180 plus minus sudut terukur. Kita harus perhatikan mana ukuran yang sesuai, apakah kita menggunakan plus sudut terukur ataupun minus sudut terukur. Jadi harus kita perhatikan baik-baik. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan koordinat dari C dan koordinat dari C baik X maupun Y dengan rumus XA plus DAC sin azimut AC ataupun YA plus DAC cos sinus azimut AC. Nah, metodenya adalah sama, kita memiliki ukuran titik detil A, B, dan C. Kita memiliki titik B, kita arahkan ke utara untuk mengukur azimutnya. Jadi kita harus arahkan ke utara. Kita akan mengukur azimut dari titik B ini ke titik A kecil, B kecil, dan C kecil. Kita ukur azimutnya. Kemudian dari ukuran tersebut kita catat.
kita juga menghitung jarak dari B ke A kecil, B ke B kecil, dan B ke C kecil. Setelah menghitung sudut azimut dan jaraknya, maka posisi titik A, B, C dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Nah, metode ini dinamakan metode penentuan arah dengan azimut. Sebagai kontrol, kita ukur lagi A, B, B, C. Selanjutnya, metode yang kedua sama, kita memiliki titik detil A, B, C. Kemudian kita memiliki garis ukur AB, yaitu bagian dari kerangka dasar pemetaan. Kita hitung sudut horizontal yang dibentuk dari garis AB, yaitu garis ukur kerangka dasar pemetaan, dengan A kecil dari detil. Kemudian kita ukur sudut horizontalnya. Saat itu kita mengukur lagi ukuran horizontal dari A, B, B kecil. Nanti diukur ukuran horizontalnya. Kemudian kita ukur juga A, B, C kecil. Kita ukur ukuran horizontalnya. Nah, ini dinamakan pengukuran sudut banyak. Kalau di dalam pembahasan materi sebelumnya kalian belajar mengenai pengukuran sudut tunggal, nah di sini untuk pengukuran detil kita akan belajar mengenai pengukuran sudut banyak, yaitu pengukuran sudut di mana posisi awalnya itu adalah sama, yaitu adalah alat berdiri titik B, arah pertama adalah titik A, kemudian kita lakukan pengukuran sudut berulang kali, yaitu dari A kecil, B kecil, C kecil. Jadi kita tidak perlu mengarahkan lagi ke posisi pertama yang A, karena posisi pertama A sudah diketahui, kita catat piringan horizontalnya, kemudian kita tinggal melakukan pengukuran ke A kecil, B kecil, dan C kecil. Jangan lupa kita menghitung azimutnya. Jadi setelah mendapatkan ukuran horizontalnya, kita hitung azimutnya. Azimut dari B besar ke A kecil, azimut dari B besar ke B kecil, azimut dari B besar ke C kecil. Nah, dengan rumus sebagai berikut. Kita hitung juga jaraknya, karena kita perlu mendapatkan ukuran jarak dan sudut. Jaraknya bisa menggunakan jarak optis. Itu jarak dari B ke A kecil, B ke B kecil, B ke C kecil. Dengan demikian, posisi dari titik A, B, C dapat ditentukan ataupun digambarkan di atas bidang datar dengan menggunakan metode triangulaterasi. Metode ini disebut dengan metode penentuan arah dengan sudut. Jangan lupa sebagai kontrol, kita ukur sisi dari AB dan BC. Nah, selanjutnya kalian mengenal juga metode triangulasi, yaitu hanya dengan menggunakan ukuran sudut. Jadi misalnya kalian dari titik A kalian diketahui sudutnya berapa, misalnya adalah beta A, kemudian kita tarik garis yang garis sangat panjang karena kita tidak tahu jaraknya berapa. Kemudian kita juga memiliki ukuran sudut dari B dan kita juga tarik panjang garis tanpa ada batasan karena kita tidak tahu ukurannya berapa juga. Nah, perpanjangan garis dari A dan B sesuai sudut BA, beta A dan beta B ini, maka kita bisa menentukan titik baru, yaitu titik C. Nah, metode ini dinamakan dengan metode triangulasi. Nah, metode triangulasi ini kita terapkan pada pengukuran titik detil dengan pemotongan ke muka. Berarti titik yang akan ditentukan posisinya yaitu titik C diamati dari dua buah tempat, yaitu dari titik A dan titik B yang sudah diketahui koordinatnya. Karena sudah diketahui koordinatnya, berarti otomatis titik A dan B ini adalah titik kerangka dasar pemetaan dan saling terlihat. Jadi A bisa melihat B, A juga bisa melihat C. B bisa melihat C, B juga bisa melihat A. C bisa melihat A dan C juga bisa melihat B. Sehingga kita bisa mendapatkan ukuran sudut yaitu CAB dan juga CBA. Ataupun dari ukuran sudut tersebut kita juga bisa menggambarkan azimutnya. Nah, ini dinamakan pemotongan ke muka. Nanti penggambaran di atas bidang datarnya seperti apa
seperti konsep triangulasi. Ada pemotongan ke muka, ada juga pemotongan ke belakang. Kalau pemotongan ke belakang ini, alat ukur ini tidak ditempatkan di posisi titik yang sudah diketahui koordinatnya, tetapi alat ditempatkan di posisi titik detil yang akan diukur, diketahui posisinya. Kemudian setelah mengamati posisi titik tetap yang diketahui koordinat, kita mengetahui sehingga titik ikat yang dibutuhkan tidak cukup 2, tetapi kita harus memiliki titik ikat 3. Jadi posisi posisi alat kita itu berada di titik P. Kemudian posisi yang sudah diketahui koordinatnya adalah titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita ukur sudut horizontal P antara A dan B. Kita juga ukur sudut horizontal P antara B dan C. Nah, nanti dilanjutkan bagaimana cara memperoleh posisi titik P. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara lebih lanjut mengenai pemotongan ke belakang. Kalian bisa melihat pemotongan ke belakang ini dalam buku Ilmu Ukur Tanah karya Bapak Slamet Basuki pada halaman 131 sampai dengan 133. Nah, apabila kalian di lapangan, kalian menemui suatu titik detil di mana tidak terlihat dari poligon ataupun dari titik kerangka dasar pemetaan kalian sama sekali tidak terlihat, maka kalian bisa membuat poligon cabang. Bagaimana cara membuat poligon cabang? Misalnya yang di sini yang akan kita ukur adalah titik detil C. Nah, titik detil C di sini tidak terlihat dari poligon ini, tidak terlihat dari titik A, tidak terlihat dari B, tidak terlihat dari C, tidak terlihat dari D, tidak terlihat dari E, ataupun tidak terlihat dari F. Maka kita buat titik sebarang yang terlihat dari C di sini. Usahakan titik sebarang ini ataupun C1 ini yang bisa mengcover detil yang tidak terlihat dari poligon tersebut. Jadi C ini kan bisa mengcover B, bisa mengcover C, ataupun misalnya ada detil-detil di sini, bisa kita ukur dari C1 ini juga. Jadi penentuan titik bantu di sini sangat penting supaya kalian tidak perlu tidak akan membuat poligon cabang lagi. Nah, sudah fix ya, kita tentukan titik C1 di sini. Kemudian karena C1 kita bisa ukur dari D. C1 ini kan bisa terlihat dari C, bisa juga terlihat dari D, bisa juga terlihat dari E. Nah, maka kita tentukan satu titik dari titik poligon, misalnya titik C. Nah, kemudian kita ukur sudut dari C ke C1. Karena ini poligon cabang, maka kalian harus mengukur sudutnya ini menggunakan metode 2 seri rangkap. Kalian boleh mengukur sudut luar ataupun sudut dalam. Pilih salah satu. Setelah mengukur sudutnya, kita ukur juga jaraknya. Jarak yang kita ukur itu harus teliti juga, yaitu jarak pulang dan jarak pergi. Kemudian dari sudut dan jarak, kita bisa menentukan posisi titik C1 dengan rumus XC1 sama dengan XC plus D C1 sin azimut C1. Nah, untuk cos juga sama. Nah, C1 ini tidak boleh dibuat cabang lagi. Jadi kalau kalian mau membuat poligon cabang lagi, harus berasal dari titik kerangka dasar pemetaan, bukan dari titik poligon cabang. Nah, sekian dulu materi mengenai pengukuran titik detil. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian gunakan, dan bermanfaat untuk kalian, tidak hanya sekarang tetapi juga nanti. Nah, jangan lupa apabila ada komentar, saran, ataupun pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.